Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di segmen teman ngobrol Mindok episode ketiga. Malam ini kita akan mengangkat tema koas gigi antara ada dan tiada. Nah, banyak masyarakat yang belum tahu siapa sih koas gigi ini, dan jika mereka tahu sih opsi terhadap perawatan gigi murah akan semakin terbuka lebar. Di sisi lain, ketidaktahuan itu juga dibalut dengan persepsi bahwa koas adalah mahasiswa yang sedang mencari subjek percobaan untuk mengasah skill. Persepsi seperti itu masih banyak sekali terjadi. Koas gigi, selain dihadapkan dengan tantangan dunia pendidikan, juga harus dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Mirisnya, mereka lebih percaya pada praktisi gigi ilegal yang semakin menjamur di tengah masyarakat. Hasil riset kesehatan dasar tahun 2018 menunjukkan bahwa proporsi masalah kesehatan gigi dan mulut di Indonesia itu sebesar 57,6%. Yang artinya lebih dari separuh penduduk Indonesia itu mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut. Dan yang mendapatkan pelayanan dari tenaga medis hanya sebesar 10,2%. Hal ini juga menunjukkan masih minimnya pemanfaatan tenaga medis untuk permasalahan kesehatan gigi dan mulut di masyarakat. Dari data tadi itu diharapkan koas gigi mampu memberikan kontribusi yang lebih baik di kemudian hari. Hari ini kita akan mengundang teman ngobrol kita, yaitu Ira Syarif SKG. Dia adalah koas gigi dari FKG UGM. Oke, kita undang dulu. Halo, Oke, selamat malam Indra. ya, selamat malam Ira. Panggilannya siapa nih, Ira? Iya, Ira dong, dok. Jangan Syarif, itu nama bapak saya soalnya. Oh, siap. Baik. Oke, sudah hadir di tengah-tengah kita adalah Ira. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dulu ya. Jadi, Ira ini adalah koas FKG UGM dari tahun 2019 sampai sekarang. Nah, masuk program Sarjana Pendidikan Dokter Gigi di UGM itu tahun 2015. Iya, betul. Dan lulus dengan IPK 3,34, luar biasa. Kalau Mindok dulu IP-nya 3,99, akumulasi 3 semester. Oh, 3 semester, siap. Ya. Jadi Ira ini selama menempuh pendidikan sarjana, ini jabatannya keren-keren banget nih di kemahasiswaan. Jadi menjabat sebagai Kepala Departemen Humas BMFKG UGM, dan kemudian juga staf Komisi Humas Persatuan Senat Mahasiswa Kedokteran Gigi atau PSMKGI. Dan saat ini ketika menempuh pendidikan koas pun, Ira juga memegang jabatan sebagai Vice President untuk urusan eksternal dari keluarga mahasiswa profesi FKG UGM. Dan bisa dicek Instagramnya itu di Gamma Pro. Iya ya, Gamma Pro Iya, FKG UGM. @Gamma Pro FKG UGM, bisa dicek di situ. Nah, berbagai macam prestasi ini Ira juga raih ya. Pernah juara 1 di kontes Peca Kuca diadakan oleh Elbelia Jogja, kemudian juga juara 1 dan 2 kontes storytelling. Nah, keren banget nih storytelling nih, berarti pandai bercerita kayak Pak Tarno gitu ya. Nah, ini itu dia. Dan Ira Syarif ini di CV-nya juga tertulis bahwa TOEFL-nya 600, ya, luar biasa. TOEFL-nya 600 di tahun 2019. Nah, Alhamdulillah. Mindok sendiri TOEFL aja nggak tahu kepanjangannya apa gitu. Waduh, ya nanti Jadi luar bisa biasa. les dulu. Nanti kita bisa ya ini ya bisa langsung belajar sama Iran itu TOEFL-nya. Nah, langsung aja kita nggak usah berlama-lama. Pembicaraan kita hari ini adalah kita akan ngobrol dari hati ke hati dengan koas gigi ya. Dengan koas gigi kita ngobrol nih. Jadi nanti kita akan curhat-curhat, ngobrol-ngobrol bareng dari hati ke hati. Kita bicara soal gimana sih dinamika kehidupan koas itu. Ada yang nanya ini, IG-nya apa? IG-nya Ira ini IG-nya siapa adalah nih? @Ira IG Syarif saya ya. Ira Syarif. Ira Ira Syarif boleh Syarif ya. di-follow. Oke, silahkan di-follow, ditengok dulu, dikepoin dulu, kemudian di-follow ya. Nah, kita langsung aja, Ira. Banyak sekali nih masyarakat yang pengen, istilahnya PDKT ya, PDKT dengan koas nih. Koas ini siapa sih? Koas gigi ini siapa sih? Kayak gitu. Dan mungkin yang banyak yang tahu juga soal koas gigi, mereka juga terkurung dengan satu persepsi yang salah selama ini. Dan persepsi yang nggak ngenakin. Misalnya dianggap kelinci percobaan lah, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, Ira ini seorang koas gigi dari FKG UGM. Nah, coba dong Ira, jelaskan siapa sih koas gigi ini? Silahkan Ira. Oke, sekarang saya mau coba jelasin dulu ya, mungkin buat teman-teman yang baru dengar atau belum tahu koas gigi itu apa sih sebenarnya.
Jadi koas gigi itu kami merupakan calon-calon dokter gigi yang sedang menempuh pendidikan klinik atau pendidikan profesi. Kami sudah menempuh pendidikan S1 selama 3,5 sampai 4 tahun di Fakultas Kedokteran Gigi. Jadi kalau dulu itu kita sebut namanya pendidikan preklinik, sekarang kami masuk ke pendidikan klinik di mana kami belajar latihan menangani pasien secara langsung di Rumah Sakit Gigi dan Mulut milik universitas kami masing-masing. Singkatnya kayak gitu, Dok. Oke, jadi koas ini bukan main-main ya. Artinya mereka ini sebenarnya udah sarjana gitu. Sarjana udah lulus dan mendapatkan titel sarjana kedokteran gigi. Kemudian mengambil lagi studi lagi untuk Gelar DRG. mendapatkan gelar dokter gigi gitu ya. Jadi Betul. ya bukan main-main gitu loh. Bukan orang yang antah berantah yang dia kursus sehari 2 hari kemudian langsung bisa, enggak. Iya. Ini udah sarjana. Koas sendiri, ini kompetensinya atau dia boleh mengerjakan kasus apa aja sih, Dok? Kok Dok? Ira, Dok. ya. Doa, Oke. doa. Jadi saya yang manggil Dok ini doa. Iya, Dok. Kompetensi koas sendiri, kami tuh bisa melakukan perawatan-perawatan gigi yang sederhana. Contohnya pencabutan, penambalan gigi, kemudian scaling atau pembersihan karang gigi, sampai ke pembuatan gigi palsu dan juga behel atau ortodontik lepasan. Itu masuk ke dalam kompetensi kami. Dan semua perawatan tersebut kami lakukan di bawah bimbingan dosen kami yang merupakan dokter gigi spesialis. Seperti itu. Jadi nggak kaleng-kaleng memang Dok kami sebenarnya. Ya, ternyata kompetensinya memang diakui gitu ya, legal, karena koas-koas gigi ini dia bekerja di instansi pendidikan resmi dan diawasi oleh dokter. Jadi nggak usah khawatir buat masyarakat bahwa kompetensi koas ini bisa dibilang sama dengan kompetensi dokter gigi umum, karena syarat untuk mendapatkan titel dokter gigi umum itu harus melaksanakan kompetensi dengan mengerjakan kasus-kasus requirement yang sedemikian rupa gitu loh. Betul, Nah, betul banget. itu jadi terkait dengan kompetensi tadi, gimana sih cara masyarakat ini bisa memanfaatkan layanan koas gigi? Nah, bisa dijelaskan nih kepada masyarakat, karena banyak sekali yang masyarakat ini nggak ngerti. Koas gigi tahu, kompetensinya tahu, tapi gimana saya bisa dirawat oleh seorang koas gigi? Alurnya gimana, Ira? Coba dijelaskan. Sebenarnya gampang banget ya Dok. Kalau misalnya emang pasien ini tertarik ingin dirawat oleh koas, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Gigi dan Mulut milik Fakultas Kedokteran Gigi di universitas yang ada di daerahnya masing-masing. Dan kalau di UGM sendiri itu pasien bisa langsung datang ke meja registrasi dan mengambil nomor antrean khusus untuk koas. Jadi langsung bilang ke front office-nya, Mbak, saya mau dirawat oleh koas kayak gitu. Jadi sebenarnya ya semudah itu aja gitu. Mungkin tapi banyak masyarakat yang belum tahu dan belum memanfaatkan hal tersebut gitu, Dok. Oke, jadi masyarakat bisa mencari rumah sakit gigi dan mulut gitu ya, Ira ya. Karena Betul. koas ini posisinya ada di rumah sakit gigi dan mulut itu, dan biasanya itu di instansi Fakultas Kedokteran Giginya. Jadi di mana di situ ada Fakultas Kedokteran Gigi, di situ Pasti ada ada RSGM, RSGM. dan disitulah koas ya. Jadi silahkan seperti mendaftar perawatan pada umumnya, dan di situ di RSGM sendiri pilihannya apa aja itu, Ira, untuk pelayanannya selain Kalau koas? di RSGM UGM sendiri pilihannya itu selain dengan koas ada sama dokter gigi umum dan juga residen ini adalah dokter gigi yang sedang kuliah spesialis dan juga dengan dokter gigi spesialis. Jadi pilihannya ada 4, Dok. Dan itu bisa Nah, pasien bisa menyesuaikan mau dengan dirawat oleh siapa dan dengan variasi biaya yang berbeda-beda. oke. Jadi ketika masyarakat itu sudah masuk ke RSGM, itu mereka punya opsi pilihan-pilihan tersendiri. Iya, Jadi betul. nggak usah khawatir, segmentasinya itu ada gitu loh. Segmentasi misalkan nih, wah gue tajir banget nih, gue pengen spesialis di RSGM, bisa. Gue Bisa banget, Dok. pengen ke dokter gigi umum, bisa. Residen yang sedang mengambil spesialis bisa, bahkan koas pun nggak masalah. Semuanya dalam RSGM itu satu kesatuan, adalah satu layanan kesehatan yang dimana di situ udah ada legalitas dan kompeten di dalamnya. Jadi nggak perlu lagi kita mendiskreditkan koas ya, buat masyarakat ya, nggak perlu mendiskreditkan koas jika Anda itu sudah memiliki segmentasi sendiri. Misalkan segmentasinya apa? Segmentasinya saya mampu nih bayar
dokter gigi spesialis, oke, go ahead. Tapi yang disayangkan di sini adalah ketika orang sudah mendiskreditkan koas gigi, tapi justru dia mengambil layanan perawatan justru di luar kedokteran gigi atau di Iya, orang-orang yang nggak berkompeten, itu kan jadi sedih bloody dok hell saya banget dok. gitu loh. Jadi udah koas nih gitu-gitu, koas nih nggak jago nih, tapi ujung-ujungnya dia ke tukang salon juga kan, Iya kan dok. ngehe gitu kan. Nah, nah terkait dengan profesionalismenya nih ya, terkait dengan profesionalismenya, ini koas nih dalam menangani pasien nih seprofesional apa sih, bisa dijelaskan? Jadi biar masyarakat ini tahu gambarannya itu seperti apa. Silakan Ira. Sebenarnya perlu diingat lagi nih, kami tuh koas sudah memiliki bekal ilmu yang udah kami pelajarin selama S1. Jadi kami dengan gelar kami sarjana kedokteran gigi, kami merawat pasien secara langsung pada di klinik sebagai koas gigi. Di klinik sendiri pun setiap perawatannya kami selalu dibimbing dan kami selalu berkonsultasi dengan dosen kami yang merupakan dokter gigi spesialis. Sehingga dengan biaya yang jauh lebih murah, masyarakat sudah dapat mendapatkan perawatan yang tepat dan juga berkualitas. Jadi nggak ada alasan khawatir, nggak ada alasan takut berobat sama koas itu sangat-sangat disarankan gitu sih dok. Oke, jadi profesionalitasnya seperti itu ya, dan Iya, jangan lupa juga bahwa koas ini harus menilaikan iya pekerjaannya ke dokter gitu, ke betul. dosen yang mana dosen ini adalah seorang dokter, pengajar di situ dan bahkan spesialis kadang gitu kan. Iya, Jadi ya yang namanya, ya tahu sendiri kan, yang namanya mahasiswa di hadapan dosen itu kan harus tampil sempurna gitu kan, iya. harus tampil sempurna. Jadi profesionalitasnya secara gampangannya kan kayak gitu kalau kalau teman-teman masyarakat nih ya, membayangkan ya, bayangkan aja seorang mahasiswa di hadapan dosen, ya kayak gitu loh. Jadi ini mengerjakan pasien itu juga tiap tahapnya juga Harus dinilaikan, dicek, dan harus sebelum dinilai harus oleh dicek. dosen pembimbing. Betul sekali. Saya juga punya pengalaman seperti itu soalnya. Ketika Iya, kita tidak belum di ACC di tahap tertentu, kita belum bisa melanjutkan ke tahap berikutnya gitu kan. Jadi satu betul. satu proses perawatan sendiri itu ada tahapan-tahapan yang harus di ACC, seperti itu kira-kira. Ngomong-ngomong, Gama Pro FKG UGM ini baru dibentuk ya. Saya lihat baru 2 kabinet. Iya dok. Sebenarnya udah cukup lama, cuman dulu sepertinya belum ada Instagramnya. Jadi baru beberapa Mm-mm. kabinet ke belakang ini mulai aktif lewat Instagram. Kalau keberadaannya sih udah dari dulu udah ada kok dok sebenarnya. Dari tahun Mm-mm. 2000 koas angkatan yang 2012 itu Mm-mm. udah ada sih dok. Mm-mm. Oh Dan gitu. memang khusus wadah aspirasi bagi mahasiswa koas gitu. Kalau mahasiswa Mm-mm. S1 Mm-mm. punya BEM, kami punya Gama Pro kayak gitu, Dok. Oke, jadi begitu ya, Gama Pro FKG UGM. Untuk organisasi yang terhubung secara eksternal udah ada belum, Ira? Misalkan kayak Senat PSMKGI kan di mahasiswa ya, Iya. tapi kalau di profesi ini untuk Kalau di hubungan ke profesi masih belum ada, Dok. Sampai sekarang masih belum ada. Jadi kami kadang-kadang masih minta tolong bantuan PSMKGI kalau misalnya mau tahu info-info tentang teman-teman koas di universitas lain, biasanya masih lewat PSMKGI. oh gitu. Nah, ini sering kali juga masyarakat menanyakan nih, Ira, soal behel. Nah, koas sendiri gimana, bisa masang behel kah? Bisa, Dijelaskan. tapi behelnya itu atau alat ortodontik lepasan. Jadi behel lepasan. Jadi mungkin bukan seperti behel yang dibayangan masyarakat ya dok, yang warna-warni kayak gitu bukan. Karena koas ini terbatas, cuman bisa melakukan perawatan yang sederhana aja. Jadi kalau misalnya kondisi giginya masih istilahnya belum terlalu parah dan masih bisa ditangani dengan behel lepasan yang bentuknya sendiri seperti hanya kawat seperti itu. Nah itu oleh koas sangat bisa dok. Jadi nggak perlu ke tukang gitu. Jadi silahkan ke koas aja. Nah, barusan pertanyaan masuk nih, Vinir bisa nggak nih, Ira? Waduh kalau vinir, mohon maaf itu belum ya dok ya. Belum kalau koas nggak Mungkin bisa. ini ya, kalau koas tuh tambal gigi depan, ya kan? Iya, Bener ya, tambal tambal gigi gigi depan depan bisa. bisa. Mm. Di depan bisa.
cabut bisa, kemudian untuk pasien anak juga kami bisa mengerjakan scaling, Mm-mm. terutama kalau kalau mau scaling tuh sebaiknya ke koas aja kalau misalnya mau memanfaatkan, soalnya memang lebih murah, dan juga karena kami ngerjakannya harus sangat teliti karena kami harus menilaikan ke dosen, jadi insya Allah pasti bersih gitu dok. Oke, jadi intinya ini ya, tadi ada pertanyaan, koas bisa finir nggak bisa Iya ya, nggak bisa. mohon maaf, tapi bisa untuk melakukan tambal depan. Jadi tambal depan gigi patah, kemudian tambal estetik itu udah bisa. Bahkan koas sendiri masih requirement ini nggak sih, operasi gigi simpaksi Odontektomi yang masih dok, eh, masih ada ya, jadi untuk pengambilan gigi geraham paling di geraham belakang yang belakang. tumbuhnya terhambat, jadi miring Iya. itu. Nah, itu koas juga berkompeten untuk melakukan hal tersebut. Betul. Jadi intinya kompetensi koas adalah pada dasarnya kompetensi dokter gigi umum, Ya. gitu ya. Jadi nggak usah khawatir. Nah, kita bicara tentang keluh kesah nih, ya, keluh kesah dari Panjang nih dok koas kalau keluh gigi. kesah. Iya, kita punya banyak waktu, santai aja ya. Nah, soal ini nih, di tengah masyarakat sendiri, apakah masyarakat nih sudah banyak yang paham tentang eksistensi koas? Dari sudut pandang Ira sendiri gimana? Eh, Sebenarnya ada yang sudah paham, tapi banyak yang belum juga, Dok. Dan rata-rata yang sudah tahu mengenai koas ini tuh masih apa ya istilahnya ada mispersepsi gitu tentang koas. Eh, ya seperti yang dokter bilang tadi ya kayak masih mikir koas tuh cuman nyari apa ya kelinci percobaan doang atau ya takut gitu ke koas karena mungkin nggak percaya dan lain sebagainya. Dan juga mungkin salah satu stigma yang sering apa ya pikirkan oleh masyarakat adalah kalau berobat ke koas itu pasti gratis dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Nah, ini nih dok, sebenarnya saya pengen klarifikasi dikit boleh nggak dok? Ya, silahkan, lanjut. Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya melakukan perawatan ke koas itu sebetulnya ya sama aja dengan berobat atau melakukan perawatan di dokter gigi lainnya. Tentu ada biaya biaya perawatan. Cuman mungkin teman-teman yang nonton live ini yang sudah pernah dirawat oleh koas dan gratis, mungkin sang koas tersebut memang bersedia untuk mengcover biaya perawatan teman-teman seperti itu. Jadi kalau dibilang pasti gratis itu ya enggak juga gitu karena biasanya kalau misalnya gratis itu yang menanggung adalah koas tersebut seperti itu sih dok. Oke, jadi Kalau soal saya biaya nih ya. iya. Soal biaya ini sebenarnya kalau di tengah masyarakat ini beredar pemahaman bahwa di koas itu gratis, itu sebenarnya yang menggratiskan atau membayari, menalangi biayanya adalah si koas itu sendiri. Betul. Iya Ya, betul. jadi mohon di masyarakat ini Iya. memahami juga kesulitan kendala si koas ini, bahwa dia sebagai mahasiswa juga di situ, itu dalam berpraktek yang pertama dia dituntut dituntut studinya, yang kedua adalah dituntut mencari requirement, yang ketiga ini kalau masyarakatnya minta dibayari, nah ini juga jadi beban juga buat si koas. Nah, jadi Bener mohon bener. pengertiannya, meskipun membayar, ini biayanya jauh lebih murah daripada Iya, di daripada dokter. ke dokter gigi umum. Uh, Spesialis. dan penting banget nih buat masyarakat nih, meskipun koas ini praktik mengerjakan atau merawat pasien, dia tidak dibayar kan? Tidak, Dok. Kami malah membayar uang kuliah. Udah membayar uang kuliah, kemudian membayar pasien, Iya, Dok. gitu. Jadi meskipun dia udah pegang pasien, udah merawat pasien, itu bayaran nggak ada yang masuk ke mereka gitu loh. Iya, betul. Jadi Ya, ya itu yang mohon dimaklumi mungkin teman-teman yang menonton live ini besok kalau misalnya temennya atau kenalannya kok Asgigi mau merawat mungkin tanya dulu ini perlu bayar atau enggak, tidaknya basa-basi gitu. Kalau misalnya ternyata kok Asnya mau bayarin alhamdulillah berarti itu memang rezeki, jadi ya gak apa-apa juga. iya, kayak gitu ya. Jadi jangan bawa mindset yang suka gratisan gitu ya. Iya Ya benar. masyarakat masyarakat memang ya seperti itu gitu.
Giliran ke tukang, bayar nggak usah ditawar dia. Bayar, bayar udah nggak perlu mikir. Iya. Giliran ke koas, udah Minta takut jadi gratis, kelinci waduh, percobaan, minta sebel banget. gratis lah. Ya, begitulah. Ya, ini yang harus dijelaskan ke masyarakat sih. Jadi, harapannya dengan mengetahui posisi koas, kemudian kompetensi koas dan profesionalismenya koas, ini masyarakat akan lebih teredukasi dan sadar diri gitu. Nah, Amin. gimana pendapat Ira ketika ada masyarakat nih yang beranggapan koas gigi cari kelinci percobaan? Wah itu juga sedih tuh dok kalau misalnya dituduh kayak gitu. Karena ya kayak yang saya bilang tadi kan kami nggak kopong gitu istilahnya. Kami sudah punya bekal ilmu selama 3,5 tahun itu kami belajar dari mulai dasar sampai ke spesifik-spesifik ilmu-ilmu kedokteran gigi dan kami juga ada yang namanya skripsi ya layaknya mahasiswa biasa lah ya. Jadi kami memang ketika koas itu ya kami sudah siap untuk mengaplikasikan ilmu atau teori yang sudah kami dapat ke pasien. Jadi ya kalau dikatakan nyari kelinci percobaan itu ya sebenarnya saya sedih banget ya dok. Karena kami memang tadi berdasarkan ilmu dan juga diawasi dan dibimbing oleh dokter gigi spesialis. Jadi memang benar-benar per langkahnya kami harus konsultasi dengan dokter gigi spesialis. Jadi misal membuatkan gigi palsu itu ya nggak bisa kalau misalnya hari itu langsung jadi seperti gitu kan gitu misalnya dok itu nggak bisa memang kami memang memerlukan waktu yang lumayan lama karena memang kami tadi itu perlu konsultasi dengan dokter gigi spesialis atau dosen kami seperti itu jadi ya Hmm, hmm. bukan kelinci percobaan cuman memang membantu kami untuk menjadi dokter gigi yang baik nantinya di masa depan gitu. Kalau dari Ira sendiri atau dari teman-teman Ira sendiri itu dalam eh, merawat pasien, merawat masyarakat, ini mungkin eh, masih banyak yang bayarin pasien gitu Ira. Nah, itu Sejujurnya eh, masih dok. Iya, masih karena memang itu ya sulitnya atau kendalanya banyak masyarakat yang merasa belum perlu untuk mendapatkan perawatan perawatan gigi. Jadi terkadang memang uh, tidak mau datang sendiri, tidak mau membayar sendiri seperti itu. Jadi memang terkadang beberapa dari kami masih menawarkan perawatan gratis seperti itu. apakah sampai ada yang benar-benar berhenti merawat pasien hanya karena si koas nggak ada duit? Sejauh yang saya dengar sih nggak ada sih dok, sepertinya masih bisa kok. Iya, Masih belum bisa ada yang ya. kejadian seperti itu, alhamdulillah. Oke.